Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini kita bisa melaksanakan acara seminar melalui Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan tetap dicurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati peserta Zoom meeting, Bapak Ibu kepala sekolah dari mulai SD, SMP, SMA, yang saya cintai, rekan-rekan, adik-adik, para peserta Zoom meeting ini. Alhamdulillah pada saat ini, walaupun kondisi saat ini masih dalam kondisi pandemi, tapi alhamdulillah kita bisa berbagi ilmu untuk kepentingan kita semua melalui Zoom meeting ini. Tak lupa juga kepada rekan-rekan Puskesmas Citras yang telah menyelenggarakan ini, saya sangat mengapresiasi dan mudah-mudahan banyak manfaatnya. Masalah anemi untuk kita semua barangkali masih banyak yang belum mengerti, terutama di kalangan para remaja, baik di sekolah maupun di umum. Untuk itu mudah-mudahan dengan adanya Zoom meeting ini, seminar ini, kita terbuka wawasan untuk memberikan informasi sebaik-baiknya, sejelas-jelasnya kepada khususnya para murid di tingkat SLTP, SLTA. Karena menurut survei bahwa di Indonesia ini, terutama remaja putri, dari 4 remaja putri, 1 itu adalah terkena penyakit anemi. Untuk itu, permasalahan anemi itu sangat kait-mengkait, baik dalam masalah belajar, itu sangat mempengaruhi untuk adik-adik yang sedang belajar, baik di SLTP maupun di SLTA. Karena di antaranya tidak ada motivasi sebagainya. Yang paling membahayakan khususnya para remaja putri yaitu di masa depannya ketika menghadapi masa pernikahan. Nah, itu sangat bahaya sekali. Apalagi dikaitkan dengan Garut sekarang, jumlah aki AKB untuk Jawa Barat itu Garut paling tinggi. Tingginya angka kematian ibu ketika melahirkan itu barangkali disebabkan dari permasalahan remajanya. Untuk itu mudah-mudahan sekali lagi nanti materi yang hubungan dengan masalah anemi ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa diinformasikan lagi kepada adik-adik remaja, khususnya remaja putri. Dan untuk itu sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang ikut membantu terselenggaranya acara Zoom meeting ini. Sekaligus saya membuka Zoom meeting ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Puskesmas Citeras Garut yang telah meluangkan waktunya untuk membuka acara seminar ini. Baik, Ibu Bapak, adik-adik, sudah pada penasaran kan anemia itu apa sih gitu. Nah, di sini sudah hadir pembicara kita dari
Puskesmas Citaras Garut, Dr. Fajrul Munawar Sodik. Dokternya masih muda loh, adik-adik. Ini masih ganteng dokternya nih. Ya, jadi nanti jangan malu-malu ya kalau mau konsul kepada Dr. Munawar, Dr. Fajrul. Baik, untuk Dr. Fajrul, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, untuk materinya bisa di-share. Izin Pak Maman, suaranya terdengar Pak Maman? Baik, terdengar Dok. Share di Pak Maman ya yang materinya. Baik Dok. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan hidayahnya, nikmatnya, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara penanggulangan anemia gizi, khususnya pada remaja. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, perkenalkan nama saya Dr. Fajrul Munawar Sodik dari Puskesmas Citaras. Ingin sedikit sharing mungkin ya tentang masalah anemia. Tadi di awal sudah di pembukaan oleh Bapak Kapus, memang anemia ini masalah yang sangat vital atau sangat penting dalam proses tumbuh kembang atau pertumbuhan di masa remaja, baik itu mulai pada SD mungkin, SMP, SMA, bahkan nanti ke tingkat ibu-ibu, waktu hamil, waktu melahirkan, nanti ujung-ujungnya akan berdampak pada tingginya angka kematian ibu, angka kematian anak, salah satunya dari masalah anemia ini. Baik, izinkan saya di sini sedikit berbagi atau sharing, nanti mungkin pada kesempatan yang selanjutnya enakan tanya jawab mungkin ya. Sekarang sedikit saja mengenai pengertian anemia gizi, situasi anemia gizi di Indonesia, penyebab dan dampak anemia gizi, nanti kebijakan dan strategi dan penanggulangan anemia gizi besi oleh bagian Pak Maman ya, Maman ya. Dilihat di screen, ini piramida penduduk Indonesia. Kebanyakan penduduk di Indonesia itu pada usia produktif, dari mulai usia 10, 11, sampai 15, sampai 49 tahun. Jadi kebanyakan usia penduduk di Indonesia itu hampir usia produktif. Di sini kalau misalkan orang tidak produktif, bagaimana negara akan maju? Mungkin dasarnya dari situ. Bagaimana untuk melaksanakan atau memproduktifkan usia tersebut, salah satunya adalah dengan menghindari atau menanggulangi masalah-masalah gizi, yaitu anemia. Kalau anemianya tertangani, usia yang produktif, maka Indonesia atau negara akan menjadi lebih baik. Slide namanya. Mengenai pengertian anemia, bisa dibaca suatu kondisi rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dibandingkan dengan kadar normal yang menunjukkan kurangnya jumlah sel darah merah yang bersirkulasi. Akibatnya jumlah oksigen yang diangkut ke jaringan tubuh berkurang. Intinya kalau Hb itu adalah salah satu komponen yang ada dalam sel darah merah atau eritrosit. Ada dua komponen Hb tersebut. Ada hem dan globin. Makanya namanya hemoglobin, disingkat Hb. Ada hem, ada 4 gugus besi, dan globin, 4 gugus globin. Ada alfa, beta, gamma, delta, dan 4 gugus besi hem. Jadi hem itu dalam bahasa sederhananya adalah besi. Hemoglobin di sini fungsinya dalam darah itu mengangkut oksigen. Jadi kalau diibaratkan ibu atau dan adik-adik sebagai truk pengangkut oksigen. Kalau truknya atau pengangkut oksigennya dia tidak ada ataupun rusak, maka oksigen tidak bisa didistribusikan ke seluruh anggota tubuh. Baik itu ke kepala, ke otak, baik itu ke otot, baik itu ke persendian. Jadi tidak tersalurkan oksigen. Dampaknya apa?
kita tahu kalau kita membakar sesuatu, kalau tanpa oksigen tidak terjadi pembakaran. Misal kita menyalakan api di ruang hampa udara, tidak mungkin terbentuk api karena tidak ada oksigen. Begitu juga di dalam tubuh. Jadi hemoglobin fungsinya untuk mengantarkan oksigen supaya terjadi pembakaran dan menghasilkan energi, baik itu untuk aktivitas, baik itu untuk berpikir, dan segala kegiatan yang menggunakan energi. Jadi Hb sangat penting atau hemoglobin tersebut sangat penting. Anemia adalah kekurangan Hb. Nanti banyak dia kategori-kategori, apakah dia truknya yang rusak, Hb-nya yang rusak. Ada. Apabila dia Hb-nya kurang, truknya misal pengangkutan oksigen hari ini harus ada 1000 liter misal. Ini pengangkutnya ada 500, berarti kurang. Bisa. Atau ada 1000 oksigen yang harus diangkut, tapi truknya dia ada komponen yang tidak jalan, sehingga oksigen tidak didistribusikan. Itulah mungkin analoginya. Jadi anemia ini kekurangan hemoglobin di dalam eritrosit atau sel darah merah. Slide selanjutnya, Paman. Nah, ini adalah klasifikasi anemia menurut kelompok umur. Bisa dilihat pada patokannya anemia dari sisi angka, bisa dilihat ada ringan, ada sedang, ada berat. Normal bisa dilihat antara dia 11, 12. Nanti kalau dia di kategori ringan di atas 10 kebanyakan, kalau sedang di atas 8, kalau berat di bawah 8 atau di bawah 7. Ringan atau sedangnya ini menimbulkan gejala bermacam-macam. Nanti di slide selanjutnya akan dibahas. Yang penting kita tahu bahwa yang normal itu berapa sih hemoglobin tadi Hb-nya. Kita bisa dicek di laboratorium, baik itu di puskesmas atau di klinik. Wah, Hb saya 8. Wah, ini termasuk anemia, kekurangan hemoglobin. Nah, kadang orang berpikir kurang darah diperiksa. Kebanyakan orang berpikirnya itu tensi darah. Jadi kita ditensi nih. Tensinya misal 80/60, Pak, ini kurang ya darahnya. Bukan, itu tensi tekanan darah yang kurang, namanya hipotensi. Kalau kurang darah, biasanya dalam bahasa medis itu anemia, itu harus dicek di laboratorium. Nanti dilihat angkanya. Apakah dia normal, ringan, sedang, atau mungkin anemia berat. Jadi dipisahkan antara tekanan darah yang kurang, namanya itu hipotensi. Pakai tensimeter kita ditensi, Pak, kirang darah, bukan anemia itu, tapi tekanan darah yang kurang. Kalau anemia tadi kurang hemoglobin, sel darah merah yang kekurangan zat hem dan globin. Jadi dilihat secara laboratorium, ukurannya seperti ini. Slide, ini kebanyakan anemia tadi di awal dijelaskan hemoglobin, kekurangan Hb atau kekurangan hemoglobin. Di awal kita singgung bahwa Hb itu 2 komponen. Ada hem dan globin. Hem di sini besi. Jadi zat atau unsur pembentuk Hb atau hemoglobin itu adalah salah satunya besi. Jadi kaitannya ini kekurangan besi banyak yang menjadi faktor terbentuknya anemia. Anemia ini di negara-negara berkembang justru bukan dari jenis yang lain. Tadi disinggung juga anemia mungkin truknya yang rusak. Itu kebanyakan kekurangan bukan besi, tetapi riboflavin B12. Terus ini anemia karena penyakit, misalkan karena keganasan, leukemia. Truknya ada, bagus, tapi dia diserang, dihancurkan oleh musuh sel darah putih. Itu bisa terjadi anemia, tapi itu anemianya anemia hemolitik akibat dari dihancurkannya Hb oleh leukosit. Tapi yang saya singgung di sini adalah di masa pertumbuhan atau di masa usia-usia produktif justru kekurangan Hb ini atau anemia tersebut kebanyakan karena defisiensi atau kekurangan zat besi. Nanti
ke depannya oleh Pak Maman sebagai ahli gizi disinggung makanan yang dapat membantu untuk meningkatkan kadar besi dalam tubuh sehingga pembentukan hemoglobin bisa tercukupi dan normal. Next. Ini jenis-jenis anemia. Tadi ada anemia defisiensi besi. Banyak, 62,3%. Ada anemia megaloblastik, 29%. Kalau anemia megaloblastik ini, dia pembentukan hemoglobin dalam sumsum tulang. Jadi kita, gimana sih triknya atau HB itu dibentuk di dalam sumsum tulang. Nah, sumsum tulang tersebut, kalau pembentukannya, kalau produksinya itu tidak berjalan dengan baik, sehingga triknya tidak berjalan secara mestinya, misalkan dia ada pengangkutan dalam truk itu harusnya 100 oksigen bisa diangkut, ini 50 kurang, makanya dia disebut megaloblastik. Jadi sel inti dari eritrositnya itu membesar karena harusnya kecil, ini membesar sehingga daya angkut untuk mengangkut oksigen menjadi kurang, makanya dia dikategorikan anemia. Hipoplastik, jadi hipoplastik ini dia tidak ada unsur pembentuk selain besi, kekurangan asam folat, kekurangan B12, dan kekurangan jenis globin lain. Tadi ada 4 globin, ada alfa, beta, gamma, dan delta. Sedangkan anemia hemolitik ini, jadi dibayangkan darahnya ada, Hb-nya ada, tapi dia ikut terbuang keluar. Misalkan kita tertusuk atau kita ada pendarahan, ibu-ibu melahirkan, banyak yang keluar darahnya, makanya dia terbuang truknya keluar dari dalam tubuh, sehingga dikatakan anemia, kekurangan hemoglobin. Untuk etiologi atau dia sumber faktor dari yang dapat mengakibatkan anemia, kebanyakan ada 4, ada asupan yang terbatas. Asupan di sini unsur-unsur yang membentuk hemoglobin tersebut kurang. Unsur zat besi, unsur asam folat, unsur vitamin B12 itu kurang dari sisi asupan, kekurangan makanan yang mengandung tadi besi, asam folat. Terus yang kedua absorpsi abnormal. Absorpsi ini penyerapan, misal ada gangguan di pencernaan di bagian lambung, tukak atau ada borok di dinding pencernaan. Karena makanan yang harus diserap itu dicerna dulu, karena ini tidak bisa dicerna sehingga unsur-unsur tadi tidak bisa di-stop. Kebanyakan ini karena ulkus atau luka di dinding pencernaan. Yang ketiga, berkurangnya cadangan. Sebetulnya dalam tubuh hem atau besi ini ada berupa cadangan, baik itu di otot, di tulang. Kekurangan cadangan tersebut banyak faktornya, biasanya dari penyakit-penyakit kronis, baik itu bisa TBC, penyakit paru, atau penyakit keganasan lain, leukemia, autoimun, ini kekurangan. Terus yang keempat, kebutuhan meningkat. Tadi baik itu dikaitkan dengan seorang pelajar, kebutuhan oksigen sangat perlu untuk belajar sehingga oksigen bisa membakar terjadinya pembakaran energi di otak. Karena ini pelajar tersebut tiap hari belajar, bangun jam 5, mengerjakan PR, tidur jam 10, sehingga aktivitas ini kebutuhannya meningkat. Jadi asupan atau hemoglobin tersebut menurun akibat dari aktivitas yang meningkat. Slide. Next. Nah, masalah anemia pada remaja putri. Jadi menurut penelitian tadi disinggung di awal oleh pembukaan dari Pak Kapus, jadi yang dikaitkan erat dengan anemia ini adalah perempuan. Karena perempuan tersebut pertama dia adalah calon ibu. Nah, tadi salah satu jenis anemia adalah anemia
hemolitik atau anemia pendarahan. Kaitannya dengan perempuan, apabila dari remaja, dari SD, dari SMP, asupan nutrisi, unsur-unsur untuk pembentuk hemoglobin itu kurang, nanti dia akan menikah, terus dia hamil, asupannya harus ditingkatkan, sedangkan dari awal tidak ada perbaikan gizi, otomatis pembentukan hemoglobin dalam darah akan menurun, sehingga pas waktu dia melahirkan, misal ada pendarahan, otomatis dari awalnya juga dari remajanya juga HB-nya selalu rendah, pas waktu dia menjadi seorang ibu terjadi kehamilan dan terjadi pendarahan waktu hamil. Beki ngedrop istilah namanya, beki turun, sampai turun nanti terjadinya angka kematian ibu melahirkan dan bahkan berkaitan lagi dengan angka kematian bayi pada usia perempuan selama dia kekurangan hemoglobin. Next. Ini adalah salah satu tanda dan gejala di mana apa sih? Kalau tanda secara sekilas, kalau kita kekurangan hemoglobin. Intinya karena hemoglobin itu berikatan dengan eritrosit, sel darah merah, otomatis warna kemerahan yang ada di permukaan kulit, yang ada di permukaan mukosa, menjadi pucat. Yang paling kita bisa lihat adalah di kelopak mata. Kalau kelopak mata kita pucat, otomatis kadar eritrositnya rendah, berbanding lurus tadi karena hemoglobin berada di dalam eritrosit, sel darah merah, HB-nya juga rendah. Salah satunya itu adalah di konjungtiva atau di kelopak mata. Kemudian di pergelangan tangan, kaki. Waduh, tangan saya kok pucat. Wah, tanda-tanda nih, tanda anemia. Cek minimal ke puskesmas. Bu, mau diperiksa HB, soalnya ini pucat. Nah, salah satunya yang bisa kita lihat adalah dengan melihat di permukaan kulit atau permukaan mukosa. Next. Selain yang bisa kita lihat, kita juga bisa merasakan tanda-tanda anemia. Karena tadi pada prinsipnya hemoglobin itu mengangkut oksigen untuk pembakaran menjadikan energi, jadi energinya ini tidak terbakar atau bahkan berkurang. Kalau energi berkurang, maka kita yang dirasakan adalah lemah, letih, lesu, cepat, lelah, sering pusing karena tidak ada pembakaran. Jadi pabriknya itu tidak jalan karena oksigen salah satunya tidak terdistribusikan tadi oleh adanya hemoglobin yang rendah. Mual, kadang muntah, sampai pingsan bisa terjadi. Mata berkunang-kunang. Jadi salah satu yang kita bisa rasakan adalah tanda-tanda seperti tersebut. Next. Ini bagian pemahaman ya. Izin Pak Maman, ini bagian saya apa bagian Pak Maman? Ya dok, jadi untuk materi dokter ada yang ingin bertanya katanya dok, itu bagaimana katanya dok agar kita tahu kalau di puskesmas itu akan dicek apa aja katanya dok? Betul. Kalau misalkan ada yang kita rasakan tanda-tandanya seperti yang tadi, minimal 5L, lemah, letih, lesu, lunglai, lemas, disertai mungkin pusing, mual. Pertama nanti di puskesmas akan ditensi, mungkin memang dia tensinya kurang. Oh ibu tadi tekanan darahnya kurang, bisa terjadi. Kalau tensinya bagus, tetapi kita sering merasakan lemah, letih, lesu, bahkan pusing tidak kunjung membaik, kita akan sarankan cek ke laboratorium. Kemungkinan menderita anemia, hemoglobin yang turun atau rendahnya kadar hemoglobin. Jadi di pemeriksaan di puskesmas nanti diperiksa dulu tanda vitalnya, tensinya, suhunya, mungkin dari itu. Kalau misalkan saya rasa kita baik dan kita melihat bahwa ini pucat, konjungtiva atau kelopak matanya, Bu, kita sarankan ya anak ibu diperiksa laboratorium, cek HB-nya. Dilihat tadi, oh ternyata HB-nya 9. Tadi udah kita tahu 11 sampai
14 normal, ini 9 anemia. Nah, nanti kita konsultasikan. Jadi dicek pemeriksaan fisik dan dicek laboratorium untuk penegakan diagnosa anemia, dicek hemoglobin di dalam darah. Gitu. Baik, terima kasih. Dok, ada lagi pertanyaan katanya. Kalau misalkan anemia ini bisa sembuh atau enggak, Dok? Atau nanti setelah dewasa akan terus ada gejala anemianya, Dok? Untuk anemia, kalau dia prognosis itu kemungkinannya kebanyakan karena di Indonesia ini di negara berkembang, terusan pada usia-usia produktif, pada usia-usia remaja, jenis anemianya anemia defisiensi besi, kedepannya atau prognosisnya ini membaik apabila ditangani sedini mungkin dan diterapi sesuai dengan anjuran dari dokter. Beda dengan halnya kalau anemia ini terjadi pada anemia jenis lain. Misal karena ada pendarahan hebat, misal karena ada penyakit penyerta, ada keganasan, ada penyakit TBC, ada penyakit misalkan gangguan sumsum tulang. Nah, itu prognosisnya atau kemungkinannya ini agak sedikit tidak membaik. Nah, tapi bagi remaja, khususnya para siswa, kebanyakan di Indonesia ini kekurangan zat besi. Logikanya mudah. Kalau kurang, kita tambah. Supaya dia mencukupi kadar yang normal. Otomatis anemia dapat disembuhkan dan dapat dihindari sedini mungkin. Karena pada prinsipnya anemia ini seperti fenomena gunung es. Gunung es yang kita lihat di permukaan, misal tingginya 10 meter. Padahal di dasar lautnya, di dasar esnya itu hampir 1000 meter. Jadi tidak terlihat, tetapi sangat membahayakan. Jadi ini mungkin kita memeriksakan setelah tahu tanda dan gejala anemia, kemudian memeriksakan ke laboratorium, nanti konsultasi dengan peduli kesehatan, insya Allah dapat ditangani dan dapat disembuhkan. Karena kebanyakan tadi pada anemia di Indonesia dan di kalangan remaja, anak sekolah adalah kekurangan zat besi. Jadi insya Allah bisa diterapi dan disembuhkan. Terima kasih. Baik. Dok, ini ada yang masuk ke WA bertanya katanya, kalau tablet FE itu bahaya atau tidak, Dok? Maksudnya Tadi kelebihan tablet FE itu kalau makan berlebihan itu bahaya nggak, Dok? Pada prinsipnya hemoglobin tadi ada 2 gugus kimia, hem dan globin. Hem itu besi dan globin itu jenis molekul lain. Kalau kekurangan darah, kita pastikan dulu seseorang tersebut apakah membutuhkan tablet FE atau tidak. Makanya pemeriksaan di awal harus betul dulu. Ada tidak tanda dan gejala anemia, lemah letih lesu, tangan pucat, kelopak mata putih. Terus dicek hemoglobin, dicek kadar Hb. Wah betul ini kategorinya anemia. Perlu dia penggunaan zat besi atau tablet FE untuk membantu produksi supaya truknya tadi memenuhi secara normal. Apabila kita dalam sehari-harinya ingin menjaga asupan zat besi dalam tubuh, sebetulnya asalkan kita makan secara seimbang, baik itu protein, mineral, cukup lah ya. Insya Allah kebutuhan zat besi sudah tercukupi dari makanan-makanan tersebut, sehingga tidak memerlukan tambahan dari bentuk sediaan yang lain, dari tablet, dari vitamin. Kalau makannya udah bagus, aktivitasnya kita tahu, kita sebagai pelajar harus sarapan, harus makan siang, harus makan malam, sehingga tadi on terus produksi oksigen ada, jadi tidak perlu sebetulnya tablet FE. Kalaupun dia tetap sesudah makan bagus, mampu misalkan ada tablet FE kita makan aja, nanti dia rombak, kebutuhan FE akan dibuang dalam bentuk ekspresi yang lain, sehingga dia kalau kelebihan justru sedikitlah minimalnya itu dia tidak menimbulkan gejala yang berarti. Tapi saya kira perlu tidaknya tablet FE itu yang kita harus tahu, kita perlu nggak tablet FE. Kalau kita tidak perlu, maka masuk setelah dicek anemia, dicek HB kita tidak dikategorikan anemia, tidak perlu kita menggunakan tablet FE. Karena
FT merupakan tambahan. Jadi kalau makannya bagus, tidak perlu ditambah karena terbentuk hemoglobin yang secara normal. Mungkin itu. Baik. Sangat bermanfaat sekali. Terima kasih kepada Dr. Fajrul. Nah, nanti materi Dr. Fajrul akan dikirimkan juga. Jadi teman-teman mohon diisi daftar hadirnya ya yang ada di chat. Nanti kita akan kirimkan materinya. Kemudian video atau rekaman dari Zoom kita akan juga di-share di YouTube. Nah, sebelum melanjut ke acara berikutnya, kayaknya udah banyak yang terpesona sama Dr. Fajrul nih, banyak yang ngantuk. Jadi matanya tuh langsung gitu, Dok. Nah, kita senam peregangan dulu yuk. Baik. Siap? Disiapkan dulu isinya. Kita akan senam peregangan dulu ya. Iya. Kita akan senam peregangan kun anta dulu. Jadi silakan ambil posisi dulu. Berdiri teman-teman semua. Iya. Siap ya? Yuk, berdiri dulu yuk. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا سأكون أنا من أرضى أنا لن أسعى لا لرضاهم وأكون أنا ما أهوى أنا مالي وما لرضاهم سأكون أنا من أرضى أنا لن أسعى لا لرضاهم وأكون أنا ما أهوى أنا لن أرضى أنا برضاهم لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا
Baik, sudah berkeringat semuanya ya teman-teman. Sekarang kita akan melanjutkan kepada materi berikutnya. Tadi kan dokter sudah menjelaskan terkait penyebab dari anemia. Sekarang makanan apa sih atau nutrisi apa sih yang bisa untuk mencegah anemia? Tarik nafas dulu ya adik-adik sambil nunggu ya Ibu Bapak. Iya. Baik. Nah, kita akan mulai ya Ibu Bapak. Jadi gizi untuk mencegah anemia pada remaja putri. Nah, apa saja? Nah, sebelumnya ayo mau pilih yang mana? Ibu Bapak atau adik-adik mau pilih yang kanan atau yang kiri? Pasti semuanya pilih yang cerah ya wajahnya ya. Iyu katanya. Oh, foto Abi. Oh, ada yang bilang foto saya katanya. Baik. Jadi ini adalah gambaran di mana jika ada anemia, maka wajah akan seperti orang yang terlihat kusam ya, tidak segar seperti yang sebelahnya. Nah, selanjutnya ini adalah untuk intervensi gizi di mana kita akan menyasar pada kelompok-kelompok yang tertera di sini, terutama pada usia sekolah kita akan melakukan edukasi dan pemberian makanan tambahan. Terutama di sini ada pemberian tablet tambah darah ya, Ibu Bapak dan adik-adik. Nah, sebenarnya untuk mencegah penanggulangan anemia pada remaja dari segi gizi itu cukup dari 4 saja. Itu yang pertama adalah menerapkan gizi seimbang. Jadi Ibu Bapak atau adik-adik, gizi seimbang itu bukan berarti makanannya yang harus bagus-bagus, mahal-mahal, tetapi yang sesuai dengan kebutuhan. Artinya, ini seperti kita membeli bensin untuk motor kita. Misalkan motor kita hanya bisa menampung 2 liter misalkan. Tetapi kita isi misalkan 3 liter. Apa jadinya? Jadinya kan kelebihan ya, nanti bensinnya tidak muat. Atau kita kebutuhannya 2 liter motor kita, tapi kita isi cuma setengah liter. Nah, apa jadinya? Nanti ketika kita akan jalan, otomatis gak akan nyampe tujuan dong, karena bensinnya keburu habis. Jadi sama seperti tubuh kita. Jadi gizi itu antara asupan dengan kebutuhan itu harus seimbang. Nanti akan saya contohkan bagaimana sih asupan yang sesuai untuk terutama untuk remaja ya. Nah, yang kedua adalah konsumsi makanan sumber zat besi. Ternyata tidak hanya harus seimbang juga, tapi kita harus memilih bahan makanan-makanan yang mengandung sumber zat besi. Baik. Nah, yang ketiga, fortifikasi makanan. Jadi zat besi yang ditambahkan ke dalam bahan makanan. Seperti yang kita tahu, kebiasaan di Indonesia banyak sekali masyarakat atau adik-adik remaja terutama yang senang gorengan dari tepung-tepungan. Nah, ini menjadi nilai lebih atau menjadi fokus permasalahan. Jadi melihat, oh ternyata tepung terigu banyak digunakan. Oleh sebab itu diberikan fortifikasi, zat besi, asam folat, vitamin B1 dan B2. Jadi dengan konsumsi gorengan juga nanti bisa ya. Ada nilai gizinya sedikit, tidak melulu konsumsi karbohidrat saja. Nah, yang terakhir itu suplementasi tablet tambah darah. Nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh PJ UKS kami, Teh Yusti, terkait pemberian tablet tambah darah. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, terapkan pola hidup gizi seimbang. Jadi gizi seimbang itu baiknya bervariasi ya makanannya. Ada makanan pokok, sayuran, lauk pauk, dan buah-buahan. Nah, yang sering kita lihat adalah kebanyakan adik-adik konsumsinya adalah makanan-makanan yang siap saji. Jadi nilai kalorinya lebih, tapi nilai serat, nilai gizi yang lainnya rendah. Nah, jadi oleh sebab itu adik-adik kalau bisa jika ingin konsumsi junk food jangan setiap hari ya atau siap saji. Baiknya sih makanan yang dibuat dari rumah saja. Kalaupun misalkan adik-adik darurat artinya harus beli makanan yang siap saji, tolong diperhatikan makanan-makanan lainnya. Jadi harus ada sayur, harus ada buah-buahan juga ya biar seimbang. Nah,
Kemudian yang kedua itu minum air putih. Nah, ini yang sering dilupakan oleh adik-adik. Jadi minumnya itu kebanyakan adalah minuman-minuman yang bersoda, berwarna. Udah makanannya siap saji, minumannya minuman yang bersoda. Akibatnya konsumsi energinya berlebihan. Sedangkan nilai gizi yang lainnya rendah, kayak serat dan lain-lain. Nah, yang ketiga, batasi gula, garam, dan minyak. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya adik-adik. Jadi adik-adik harus kalau bisa dibatasi terlalu banyak yang manis, konsumsi terlalu banyak yang asin, sama terlalu banyak yang digoreng. Idealnya adalah untuk gula 5 sendok, gula 4 sendok, garam 1 sendok teh, dan minyak itu 5 sendok. Jadi jangan terlalu banyak ya adik-adik. Nah, yang keempat, itu adalah cuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir sebelum makan. Baik. Kalau yang ini pasti sudah ya, sudah menerapkan di rumah. Jangan lupa ingatkan juga yang lain. Nah, selanjutnya sumber zat besi ini. Nah, ternyata sumber zat besi itu ada pada sayuran, ada pada lauk pauk, ada pada buah-buahan juga. Tetapi kita lihat sumber zat besi mana sih yang mudah diserap di dalam tubuh. Jadi enggak semuanya mengandung zat besi, tapi ada sumber zat besi yang mudah diserap dalam tubuh. Nah, ini adik-adik, ternyata di sini yang paling cepat diserap oleh tubuh itu adalah dari protein hewani nih adik-adik. Jadi usahakan kalau konsumsi makanan harus ada protein hewaninya. Terutama di sini yang paling bagus adalah dari jenis hati ayam. Ya, di sini itunya daya serapnya itu 15,8 untuk zat besinya. Baru yang kedua adalah daging sapi, lanjut kacang-kacangan, kacang hijau. Jadi adik-adik kacang hijau yang suka kacang hijau itu juga udah bagus ya. Kemudian kuning telur, bayam merah, tempe, ikan, ayam, baru yang terakhir dari daun singkong. Nah, jadi adik-adik usahakan harus ada protein hewani. Kenapa harus ada protein hewani? Bayangkan kalau adik-adik mengambil sumber zat besinya hanya dari daun singkong aja. Berarti harus berapa kilo daun singkongnya adik-adik? Itu bisa satu kebun adik-adik kalau untuk mencukupi kebutuhan. Jadi kalau bisa seimbang ya, ada dari sayurannya, ada dari lauk nabatinya, ada dari protein hewaninya. Jadi yang paling tinggi daya serapnya itu adalah protein hewani. Tapi jangan terlalu dipaksakan. Misalkan, oh saya nggak ada daging nih di rumah, harus sampai nyari daging misalkan. Tidak ya, karena di sini ada banyak bahan makanan yang mengandung sumber zat besi yang lainnya adik-adik. Nah, yang tidak kalah penting adalah, ini bagaimana sih zat besi bisa diserap oleh tubuh ya adik-adik. Ini dari makanan itu misalkan 10 mg zat besi, ternyata itu diserap dalam usus halus 1 mg, dikeluarkan lewat tinja 9 mg. Jadi jangan kaget jika ada suplemen tambahan zat besi, itu perubahan warna warna feses berubah gitu. Ternyata memang dalam tinja itu dikeluarkan sampai 9 mg zat besi ya Dik. Yang 1 mg ini dimasukkan ke sumsum tulang belakang untuk hemoglobin, kemudian untuk disimpan di hati, untuk menggantikan sel-sel mati. Jadi ternyata banyak sekali manfaat dari Fe atau zat besi ini untuk tubuh kita ya adik-adik ya. Nah, Ibu Bapak, adik-adik, selanjutnya yang tidak kalah penting adalah ternyata ada pantrangan nih, adik-adik sudah bagus nih makan, misalkan makan daging, tetapi kalau kita lihat kan pendampingnya itu, mohon maaf, apapun makanannya, minumnya tetap titik-titik itu ya. Nah, ternyata di sini sumber zat besi ini sebaiknya tidak dikonsumsi bersamaan dengan teh, kopi. Jadi kalau adik-adik di sini konsumsi sumber zat besi, kemudian minumnya itu bentuknya teh atau kopi, maka penyerapannya tidak maksimal. Jadi nggak boleh makan bersamaan. Nah, yang sebaiknya adik-adik konsumsi adalah justru dari sumber vitamin C. Bisa dari sayur, bisa dari buah-buahan. Nah, tapi gimana saya pengen konsumsi teh atau kopi misalkan. Ternyata jika adik-adik ingin mengkonsumsi minuman tersebut,
usahakan 2 jam sebelum atau sesudah konsumsi sumber zat besi. Jadi kalau bisa jangan bersamaan ya. Jadi 2 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan baru boleh minum teh dan kopi. Nah, baiknya seperti itu. Jadi jangan sampai dilakukan bersamaan karena itu dapat menghambat penyerapan zat besi. Baik. Nah, ini rincian yang tadi. Jadi yang membantu penyerapan itu adalah vitamin C. Kemudian yang menghambatnya itu ada pada teh, kopi, coklat ya. Kemudian iya. Nah, jadi bagaimana sih mencegah anemia pada remaja? Kalau dari gizi makanannya, itu makanlah sumber zat besi ya, bisa dari pangan hewani, kemudian pangan nabati dan sayur, kemudian ditambah dengan minum tablet tambah darah, terutama untuk remaja putri di sini, karena yang akan menjadi calon ibu. Nah, jangan sampai calon ibu ini mengalami kekurangan zat besi atau yang disebut anemia tadi, kata dokter ya. Kemudian terakhir, ini contoh piring makanku. Jadi usahakan adik-adik, ibu, bapak di sini konsumsi makannya seperti ini ya, idealnya. Ya, idealnya seperti ini. Sudah dilaksanakan nggak di rumah? Enggak, katanya saya mah cimol ya, batagor, bakso tahu, bakso. Nah, apapun jenis makanannya sebaiknya seperti ini dalam arti variasinya. Di sini ada nasi, karbohidratnya ya adik-adik harus ada karbohidratnya. Kemudian ada lauk pauknya, protein hewani. Di sini yang diambil ikan. Boleh lauk pauk yang lain telur, daging, hati boleh. Nah, kemudian di sini ada nabatinya tahu, boleh diganti tempe, boleh apa. Yang penting ada karbohidrat, protein hewani, kemudian tahu, kemudian sayur dan buah yang paling penting ya. Ini sebagai sumber zat gizi mikro untuk tubuh kita. Nah, yang terakhir yang sering terlupa tadi air putih ya adik-adik. Jadi kesemuanya itu adalah membantu untuk membuat tubuh kita tetap bugar dan fit. Oke, siap ya. Ini harus dilaksanakan mulai dari sekarang ya. Nah, gimana bagi teman-teman yang penyuka jajanan misalkan? Nah, usahakan mulai dari sekarang dikontrol ya untuk jajanannya. Jadi jangan setiap hari, setiap kali itu jajanannya kayak mohon maaf yang digoreng-goreng, yang pakai bumbu-bumbu. Jadi kalau bisa diusahakan dikurangi, kemudian kalaupun harus jajan, misalkan karena nggak ada sumber makanan yang lain, misalkan harus jajan, misalkan contoh cimol, misalkan adik-adik harus cari sumber bahan makanan yang bisa membantu mengimbanginya, buah-buahan dan sayuran. Jadi jangan sampai konsumsinya lemaknya cuman lemaknya dari bumbunya, jadi yang sayur dan buahnya juga harus ada ya. Itu cukup mudah ternyata ya untuk mencegah anemia gitu ya. Nah, adik-adik sekarang terkait tablet tambah darah, gimana nih? Karena kan sekarang lagi ada masa pandemi COVID. Nah, ini akan dijelaskan oleh Teh Yusti sebagai PJ Upaya Kesehatan Sekolah di Puskesmas Citaras, Garut. Kepada Teh Yusti dipersilakan. Bagi ada yang ingin bertanya boleh ditulis di chat ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, Ibu, adik-adik sekalian semua. Tadi kan udah dijelaskan tentang anemia gizi. Sekarang akan dijelaskan tentang cara pemberiannya di masa pandemi seperti ini.
Ya, sebelum membahas tentang cara pemberiannya, sebelumnya kita harus tahu dulu kenapa remaja putri sering mengalami anemia. Yang pertama yaitu remaja putri mengalami menstruasi sehingga mengeluarkan banyak kehilangan darah yang sangat banyak. Kadang kan remaja putri kalau sudah yang menstruasi, kadang ada yang sebelum seminggu udah beres, kadang ada yang lebih. Jadi kalau misalkan yang lebih, itu bisa lebih banyak lagi keluar darah. Yang kedua yaitu remaja tumbuh sangat cepat. Jadi perlu asupan zat gizi yang sangat banyak, seperti protein yang tadi sudah disebutkan, di antaranya seperti daging merah, ikan, telur, dan banyak lagi yang lainnya. Dan sayur-sayuran juga itu harus seimbang dengan protein yang tadi. Yang ketiga, remaja sering mengalami kekurangan zat besi dan protein. Seperti yang disebutkan tadi, zat besi ya dan protein yaitu daging merah, ikan, udang, sayuran itu harus seimbang. Dan misalkan adik-adik atau ibu dan bapak sukanya hari-hari misalkan makannya sama telur, nah itu harus seimbang, jadi harus diganti-ganti sama yang lainnya dan harus diimbangi sama buah-buahan dan sayuran yang lainnya juga. Sekarang cara konsumsi tablet tambah darah. Yang pertama yaitu makan gizi seimbang sebelum minum tablet. Jadi jangan minum tablet tambah darahnya dalam keadaan perut kosong, harus makan dulu. Kalau bisa makan nasi dengan gizi yang seimbang. Yang kedua yaitu minum dengan air putih. Jadi jangan minum dengan kopi, teh, susu, apalagi minuman yang bersoda. Karena itu akan menghambat penyerapan zat besi yang ada di dalam tablet tambah darah tersebut. Yang ketiga yaitu setelah minum tablet tambah darah, kalau bisa misalkan kalau ada di rumah makan jeruk atau yang mengandung vitamin C yang lainnya agar penyerapan lebih efektif. Yang keempat, minum tablet tambah darah dalam waktu 1 minggu itu 1 kali, dan waktu head itu harus 1 kali seminggu, misalkan di waktu misalkan hari apa harus tetap hari itu, dan waktu head itu juga harus sehari sekali, misalkan head seminggu namanya itu sehari sekali harus diminum. Nah, sekarang cara pemberiannya di masa pandemi ini pegawai bertugas. Yang pertama, diberikan di sekolah dengan janji temu dengan guru. Misalkan kan sekarang masa pandemi ini guru-guru tidak semua datang ke sekolah. Jadi petugas puskesmas misalkan sekarang gurunya misalkan ada piket di sekolah, janji dulu. Nah, setelah itu kalau misalkan hari itu ada, baru nanti petugas ke sekolah untuk membagikannya. Yang kedua yaitu bisa dibagikan secara sendiri, misalkan dari rumah ke rumah, misalkan petugas atau bisa di bidan desa atau sama kadarnya ke rumah-rumah. Nah, misalkan dari rumah yang satu dekat ke rumah temannya, itu bisa dititipkan kalau misalkan waktunya tidak memungkinkan. Yang ketiga yaitu janji temu dengan remaja di posyandu. Nah, posyandu kan suka dilaksanakan setiap bulan sekali. Nah, di situ juga ada posyandu remaja. Nah, nanti oleh kadernya atau bidan desanya diumumkan kepada remaja-remaja yang ada di daerah tersebut untuk datang ke posyandu. Nah, nanti janji temu di sana, nanti dibagikan. Setelah itu bisa secara mandiri, misalkan beli ke apotek yang terdekat. Yang terakhir yaitu janji temu dengan guru di paskes, di puskesmas misalkan, puskesmas
hari apa mau ke paskesnya, nanti hari itu dibagikan untuk ke siswi-siswinya. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulannya dari yang awal sampai akhir. Yang pertama yaitu implementasi pemberian tablet tambah darah mengalami penurunan yang sangat drastis antara sebelum dan sesudah belajar di rumah diterapkan karena pandemi ini. Yang kedua yaitu untuk siswi, misalkan ada yang daerah mana yang terpapar COVID-19, untuk sementara obat tablet tambah darahnya diberhentikan terlebih dahulu. Setelah hasilnya negatif, siswi tersebut bisa dilanjutkan kembali mengkonsumsi tablet tambah darahnya. Yang ketiga, tablet tambah darah merupakan simpanan gas besi di dalam tubuh kita untuk persiapan masa yang akan datang saat kita sudah menikah dan saat hamilan. Yang keempat, semua siswi harus konsumsi tablet tambah darah tersebut teratur karena dalam jangka panjang siswi tersebut pasti kan akan menikah dan mengalami yang namanya kehamilan. Agar tidak terjadi resiko kehamilan yang mengakibatkan yang pertama bisa mengakibatkan keguguran, yang kedua bayi lahir bisa prematur, yaitu lahir sebelum waktunya. Yang ketiga, bayi lahir rendah dan bisa menjadi pendek karena pengaruh yang tablet tambah darah yang tidak secara teratur diminumnya. Yang keempat, bayi lahir dalam keadaan meninggal, itu juga bisa dari konsumsi yang tidak teratur. Dan yang terakhir yaitu akan memperparah perdarahan saat persalinan nanti karena melahirkan kan banyak mengeluarkan darah yang sangat banyak sekali. Nah, misalkan kurang tablet tambah darahnya, itu juga bisa pengaruh untuk kita. Nah, yang terakhir yaitu kalau misalkan kan sudah dibagikan obatnya kepada siswinya. Nah, kan seminggu sekali diminumnya. Nanti kalau setiap seminggu sekali, misalkan hari apa diminumnya. Nah, kalau sudah diminum, diisi checklist di kartu tablet tambah darah yang akan nantinya dibagikan kepada siswi tersebut. Nah, seperti ini contohnya nanti setelah mau dibagikan obat tablet tambah darahnya, nanti sekalian sama yang kartunya. Ini harus diisi, jadi harus diisi oleh siswi tersebut, tapi harus jujur, misalkan minum hari bulan Januari misalkan. Nah, minggu pertama minum tidak, nah minum di checklist, kalau tidak jangan dikosongkan aja. Gitu. Ini contohnya nanti dibagikan kepada siswi-siswi yang akan menerima obat tablet tambah darah nanti. Mungkin sekian materi dari saya. Mungkin apabila misalkan Bapak, Ibu, atau ada semuanya yang ingin bertanya, silahkan di chat. Baik, terima kasih kepada Teh Yusti atas penjelasannya. Nah, di sini ada pertanyaan terkait gizi. Jadi kita selain di sini akan live YouTube juga. Jadi adik-adik pelajar yang lain bisa melihat juga di YouTube. Ini ada pertanyaan katanya boleh kita konsumsi suplemen vitamin C? Nah, adik-adik, ibu bapak yang ada di sini perlu diketahui bahwa konsumsi suplemen vitamin C lebih dari 2000 mg sehari itu bisa mengakibatkan gangguan pada saluran cerna. Bisa mual, bisa mencret ya. Jadi tergantung kondisinya pada setiap orang. Jadi sebaiknya adik-adik kalau tidak diperlukan jangan konsumsi suplemen vitamin C berlebihan ya. Jadi suplemen vitamin C ini diperlukan jika adik-adik misalkan baru sembuh dari flu atau misalkan adik-adik
kecapean, kemudian adik-adik juga baru penyembuhan gitu ya, itu baru boleh konsumsi suplemen vitamin C. Tetapi kalau misalkan adik-adik sehat, tetapi karena ingin jaga-jaga, misalkan konsumsi vitamin C-nya sampai 3.000 miligram biar sehat. Ternyata itu nggak boleh adik-adik, karena selain mengganggu ke saluran cerna, si vitamin C yang tidak diserapnya itu akan dibuang melalui ginjal. Nah, semakin banyak vitamin C yang dibuang lewat ginjal, akibatnya ginjalnya kerjanya akan berat ya adik-adik. Nah, itu yang nantinya akan dikhawatirkan mengganggu fungsi ginjalnya. Jadi kalau adik-adik tidak sakit, tidak baru sembuh sakit, atau adik-adik sedang kondisi stresnya tinggi misalkan, ujian atau baru diputusin pacar misalkan, jadi baru boleh. Jadi gak boleh ininya ya, semaunya gitu. Saya sehat tapi pengen jaga-jaga biar nggak kena flu misalkan. Konsumsi aja vitamin C, tapi misalkan 3.000 miligram, misalkan 3 botol. Nah itu nggak boleh. Jadi secukupnya saja. Baik. Oh mungkin dari Gigi itu ya. Nah untuk Teh Yusti, Teh ini katanya pembagian tablet tambah darahnya akan dimulai kapan Teh untuk tahun sekarang? Ini nanti untuk pembagiannya untuk kasus sekarang, insya Allah mudah-mudahan secepatnya, mudah-mudahan bulan depan bisa dibagikan ke semuanya. Mudah-mudahan masa pandemi ini segera berakhir, jadi kita bisa langsung ke sekolah-sekolah. Nanti kalau misalkan udah mau mulai, nanti dikasih tahu lagi, di-share lagi ini. Terima kasih Teh Yusti. Jadi nanti Ibu Bapak Guru, adik-adik menunggu informasi selanjutnya dari Teh Yusti. Ini berlaku untuk yang Puskesmas Malangbong nggak Teh? Untuk pembagian tablet tambah darahnya? Oh, kata Teh Yusti untuk yang wilayah Puskesmas Citeras bisa nanti sama Teh Yusti untuk pengajuan tablet tambah darahnya ya. Nah, berhubung waktu yang tidak ini ya, tidak berhubung waktu yang sudah mulai selesai, maka adik-adik nanti materinya akan di-share. Adik-adik kan tadi isi daftar hadir ya, nanti akan di-share melalui yang kontak yang ada di daftar hadir. Kemudian videonya bisa dilihat juga di sini live YouTube juga di YouTube-nya Puskesmas Citeras. Nanti akan di-share di sana juga video-video rekaman yang pada hari ini. Nah, jangan lupa ingat pesan Ibu, menjaga jarak, memakai masker, kemudian mencuci tangan. Ya, sehat selalu ya semuanya Ibu, Bapak, adik-adik. Terima kasih telah hadir. Terima kasih juga untuk yang menyaksikan di media sosialnya Puskesmas Citeras. Jadi tidak hanya yang ikut serta di room Zoom ini juga, jadi ada yang di luar room Zoom ini nanti. Terima kasih telah hadir. Terima kasih juga kepada para pembicara, Dr. Fajrul, kemudian Teh Yusti, Bapak Kepala Puskesmas, dan juga Umi, PJ Mutu dari Puskesmas Citeras Garut. Umi mungkin. Iya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sampai ketemu di seminar online berikutnya ya bersama Puskesmas Citeras Garut. Selamat Hari Gizi Nasional yang ke-61. Remaja sehat, bebas anemia. Muda sehat, bebas anemia. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.